Nah, Imam Al-Kisai ini termasuk ulama yang terlambat belajar. Dia mulai belajar di usia tua lah, umur 40. Wih, saya ini tuh kenapa ini menghafal susah sekali. Saya tuh Sudah merasa tua sekali kan? Iya, umurku sudah berapa ini Ustaz? Jadi kayak terlambat Kak. Sebenarnya itu harus dari bayi atau dari kecil itu sudah belajar, tapi ini kayak terlambat Kak belajar. Bagaimana sedih kayak Jadi menyesal ini. Kayaknya terlambat belajar. Seandainya bisa memutar waktu kembali, saya mau kembali kecil lagi tuh. Mau serius nih belajar. Iya, Ustaz. Kayaknya sudah terlambat ini kalau sudah tua itu belajar, Ustaz. Iya. Sebenarnya kalau kita membaca biografi para ulama-ulama terdahulu, itu banyak ulama belajar di usia tua. Dan mereka menjadi ulama tenar, terkenal. Iya. Dan menjadi rujukan umat. Misalnya kita ambil contoh ya. Mungkin saudara kenal ya namanya Imam Al-Kisai. Kenal ya? Pernah dengar kayaknya, Ustaz. Oh, pernah dengar juga. Antum tahu ya? Enggak pernah? Enggak pernah juga. Oh iya, ini kayak kurang gaul juga ini. Kemudian Imam Al-Kisai juga terkenal sebagai imam ilmu nahwu. Sehingga dia bisa disebutkan sebagai imamnya Imam Nahwu madhab Kufah yang berlawanan dengan madhab Basrah, Imam Sibawai. Kan ini kan ketika kita baca sejarahnya Imam Al-Kisai kan pernah diskusi antara dua imam ilmu nahwu. Antara Imam Sibawai dan Imam Al-Kisai. Ini kan seru. Dan dalam kisah itu Imam Sibawai itu kalah. Walaupun ya kalau dibaca sejarahnya itu Imam Sibawai itu diakal-akali lah. Dan ini seru ya, karena tidak lama kemudian Imam Sibawai wafat. Itu saking serunya itu. Nah, Imam Al-Kisai ini termasuk ulama yang terlambat belajar. Dia mulai belajar di usia tua lah, umur 40. Wih, ini sudah umur berapa? 20 lebih lah, Ustaz. Baru 20 lebih titik-titik, Ustaz. Tidak mau tuh mengaku ini. Tidak mau merasa tua kan? Iya. Nah, Imam Al-Kisai itu umur 40. Kenapa dia tercambuk untuk belajar? Iya. Begini kisahnya. Imam Al-Kisai ini terkenal sebagai pengembala kambing. Jadi coba bayangkan, sejak anak-anak sampai umur 40 dia itu habiskan waktunya untuk mengembala kambing. Suatu hari ketika dia mengembala kambing, melihat seorang ibu-ibu yang memarahi anaknya. Ya, istilah kita, dia dicambuk anaknya lah. Dia menyuruh anaknya untuk pergi duduk di majelis ilmu. Tapi anak ini malas-malas. Untuk apa juga pergi belajar? Dia mungkin sama ini nasibnya dengan tidak mau pergi belajar toh. Jadi nasibnya seperti sekarang. Tapi sekali lagi tidak ada alasan bahwasanya tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, Imam Al-Kisai menyaksikan itu. Ibu itu mengatakan, pergi sana, duduk di majelis ilmu. Jangan sampai nanti kalau besar kok sama seperti itu sana ya, pengembala kambing nasib. Oh, berarti yang dia tunjuk itu Imam Al-Kisai. Ditunjuk. Jadi dijadikan percontohan yang negatif. Oh, astaga. Itu. Rajin belajar. Rajin-rajin duduk di majelis ilmu di hadapan guru. Nanti kalau tidak belajar, nasibmu seperti itu sana ya, pengembala kambing. Maka jadi pengembala kambing juga. Ngeri ya. Nah, Imam Al-Kisai ternyata mendengar percakapan itu, dia tersinggung. Apakah dia ambil batu, dia dendam? Tapi tersinggungnya dia positif. Oh, bagaimana itu saya tersinggung positif? Dengan dijadikan percontohan seperti itu, ya nasibnya buruk karena tidak mau belajar, itu ternyata menjadi cambuk bagi dia untuk belajar. Oh. Maka mulailah dia belajar. Dia jual semua kambingnya. Iya. Kemudian hasil penjualan jadikan modal untuk belajar secara serius dan luar biasa. Kemudian lahirlah seorang ulama yang namanya Imam Al-Kisai yang kita kenal sebagai salah seorang imam qiraah Al-Quran. Dan yang paling tenar juga adalah dia dikenal sebagai imamnya ilmu nahwu madhab Kufah. Dan sampai hari ini Imam Al-Kisai masih disebut-sebut namanya sebagai ulama besar, ulama qiraah dan ulama ilmu nahwu madhab Kufah. Nah, itu kan bisa kan umur 40 ya? 40. Ya, kita ini kan ya insya Allah mulai belajar lah. Saya juga ini hanya pintar bercerita ya. saya juga ini mau insya Allah serius lah. Mulai sekarang kita serius belajar, sama-sama belajar. Ya, belajar juga ya. Iya, oke. Iya. Apalagi ini jenggotnya panjang begini kan, bisa jadi syekh ini. Syekh Palestina ini, tidak salah ya. Oke ya. Oke, bisa. Oke, ayo. Assalamualaikum. Salam.